Banyak yang meragukan finishing, tapi tak ada yang menyangka, ternyata inilah alasan sebenarnya Indonesia kalah di final. Dan yang mengakuinya, justru orang yang paling bertanggung jawab di lapangan. Permintaan maaf ini mengguncang publik, membongkar kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan dari sorotan kamera. Malam final Piala AFF U23 2025 masih menyisakan luka mendalam bagi rakyat Indonesia. Bukan hanya karena kekalahan, tetapi karena rasa tidak adil yang dirasakan jutaan pasang mata yang menyaksikan perjuangan Garuda Muda di Gelora Bung Karno. Wasit asal Jepang, Koji Takasaki, kini jadi pusat perhatian dunia sepak bola Asia Tenggara. Kepemimpinannya dinilai jauh dari kata adil. Bahkan, jurnalis ternama dari berbagai negara menyebut laga ini sebagai salah satu pertandingan final paling kontroversial sepanjang sejarah Piala AFF U23. Dalam laga yang mempertemukan timnas Indonesia U23 melawan Vietnam ini, publik Indonesia benar-benar dibuat geram oleh sejumlah keputusan wasit. Koji Takasaki dianggap memberikan banyak keuntungan kepada tim lawan, dan sebaliknya, merugikan perjuangan penuh darah dan keringat dari Garuda Muda. Tak berselang lama usai laga, Koji Takasaki mengunggah permintaan maaf di akun Instagram pribadinya. Ia secara terbuka mengakui bahwa dirinya telah membuat banyak keputusan keliru yang berdampak besar terhadap jalannya pertandingan final. Takasaki menyampaikan permintaan maaf yang sangat terbuka dan bahkan menyatakan bahwa dirinya tidak netral dalam memimpin laga. Unggahannya sontak menuai gelombang reaksi dari netizen Indonesia. Ada yang memuji keberaniannya mengakui kesalahan, tapi lebih banyak yang tetap merasa kecewa. Timnas Indonesia U23 sejatinya tampil penuh semangat sejak menit awal. Peluang emas sempat didapatkan pada menit kelima lewat aksi James Raff yang menerima lemparan jauh dari Robbie Darwish. Bola yang mengarah ke kotak penalti disundul jenis Raven, namun masih melambung tipis di atas mistar. Namun perjuangan itu tercederai saat dua pemain andalan Indonesia, Raihan Hanan dan Kadek Arlel, justru diganjar kartu kuning karena dianggap melanggar pemain Vietnam. Banyak yang menilai pelanggaran serupa dari kubu Vietnam tak mendapatkan hukuman sebanding. James Raven dan Raihan Hanan nyaris membalikkan keadaan di pertengahan babak pertama, namun upaya mereka berhasil dimentahkan oleh kiper Vietnam, Tran Trung Kien, yang tampil cukup solid di bawah mistar. Kejutan pahit datang pada menit ke-37, saat Nguyen Chong Pupuong mencetak gol tunggal kemenangan Vietnam. Gol ini sempat menimbulkan perdebatan karena dugaan offside yang tak digubris wasit, serta adanya pelanggaran sebelum proses gol. Menjelang akhir babak pertama, tensi makin memanas. Frankie Misa melakukan pelanggaran yang memicu cekcok antar pemain kedua tim. Situasi ini seakan memperlihatkan ketegangan luar biasa di lapangan. Vietnam membuka babak kedua dengan peluang dari tembakan jarak jauh Van yang masih bisa diamankan dengan sigap oleh kiper Ardiansyah. Namun, ketegangan kembali meningkat ketika pemain Vietnam memprovokasi para pemain Indonesia pada menit ke-53. Keributan kembali pecah, hingga para staf pelatih harus turun tangan menenangkan. Aksi-aksi provokatif pemain Vietnam seolah luput dari perhatian wasit Koji Takasaki yang tidak memberikan hukuman berarti kepada mereka. Donyo Iri mencoba memberi perlawanan lewat tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-62, tetapi tembakannya berhasil diblok dengan baik oleh pertahanan Vietnam yang memang tampil sangat disiplin dan berlapis. Indonesia kembali mendapatkan peluang pada menit ke-76 dari lemparan jauh Robbie Darwish. Bola jatuh di kaki Kakang, tetapi tembakan kaki kirinya melenceng dari sasaran. Keberuntungan seakan belum berpihak pada Garuda Muda. Arkan Fikri yang masuk sebagai pemain pengganti mencoba peruntungannya lewat tendangan bebas pada menit ke-84. Namun hasilnya sama saja, bola masih melebar di atas mistar. Masuknya Hoki Caraka menambah intensitas serangan Indonesia. Tekanan demi tekanan dilancarkan, namun tetap tak mampu menembus pertahanan rapat Vietnam yang tampil dengan strategi bertahan total di sisa laga. Drama kembali meletus di penghujung laga. Saat Robbie Darwish hendak melakukan lemparan ke dalam, pelatih Vietnam Kim Sang-sik tiba-tiba berdiri di depannya dan mencoba menghalangi pandangan. Tindakan ini sontak memancing emosi tim pelatih Indonesia. Asisten pelatih Garuda Muda, Damian Daniel van Rensburg, terpancing emosinya dan membuang tumpukan air mineral ke arah bangku cadangan Vietnam. Akibatnya, ia diusir oleh wasit Koji Takasaki. Kim Sang-sik sendiri hanya mendapat kartu kuning atas aksi provokatifnya tersebut. Takasaki dinilai kembali menunjukkan ketidaktegasannya dalam menangani insiden yang sangat tidak sportif dari kubu Vietnam. Kim Sang-sik sempat memberikan penjelasan pasca pertandingan. Ia mengklaim hanya ingin memberikan kepercayaan diri kepada pemainnya. Tapi,
Publik menilai alasannya tidak masuk akal dan seolah ingin menutupi tindakan tidak fair play. Vietnam sendiri merayakan kemenangan ketiganya secara beruntun di ajang Piala AFF U23. Mereka mencatatkan rekor sebagai tim pertama yang menjadi juara 3 kali berturut-turut sejak edisi 2022. Namun di balik keberhasilan itu, bayang-bayang kontroversi tetap menyelimuti. Banyak yang menilai kemenangan ini ternoda oleh keputusan-keputusan wasit yang berat sebelah dan merusak semangat fair play. Di sisi lain, PSSI kabarnya tengah menyusun laporan resmi untuk diajukan kepada AFF sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Koji Takasaki. Laporan ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi ke depan. Permintaan maaf Takasaki memang mengejutkan. Ia mengakui bahwa keputusannya merugikan Indonesia dan mencederai nilai-nilai keadilan dalam pertandingan final. Tetapi bagi sebagian besar rakyat Indonesia, permintaan maaf itu terasa terlambat. Timnas Indonesia U23 sendiri mendapat banyak pujian meski gagal meraih gelar. Di bawah asuhan Gerald van den Burg, Garuda Muda tampil berani dan disiplin sepanjang turnamen. Banyak pihak percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah jika konsistensi permainan dan pembinaan terus dipertahankan. Turnamen ini bisa menjadi pelajaran besar menuju prestasi yang lebih tinggi. Koji Takasaki kini menjadi simbol penting dalam perdebatan tentang kualitas wasit di Asia Tenggara. Permintaan maafnya memang patut diapresiasi, namun sistem pengawasan terhadap wasit harus ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang. Sepak bola bukan hanya sekadar laga, tapi tentang kejujuran, keadilan, dan sportivitas. Jika nilai-nilai ini tercederai, maka semangat permainan pun ikut hancur. Piala AFF U23 2025 telah usai, namun kisah dan kontroversinya akan dikenang dalam waktu lama. Rakyat Indonesia mungkin belum bisa melupakan malam penuh kekecewaan ini. Dan ulasannya cukup sampai di sini dulu. Lantas gimana komentar kalian terkait keputusan wasit Koji Takasaki di laga final? Apakah cukup dengan permintaan maaf? Atau harus ada sanksi? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.